Ya, terdengar? Oke, Ada. seperti terdengar ya. Ya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Telu Talk series 33 yang dipersembahkan oleh Program Studi Magister Sistem Informasi Telkom University. Perkenalkan, nama saya Ratandi Ahmad Fauzan sebagai pemandu atau moderator dari acara siang hari ini. Sebelum kita memulai acara inti, izinkan saya membacakan tata tertib untuk pelajaran webinar siang ini. Yang pertama adalah peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, peserta disarankan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan yang ketiga, presensi kehadiran akan dibagikan di kolom chat pada akhir acara. Lalu yang keempat, jika ada pertanyaan, silakan ditampung atau ditulis di kolom chat eh, dengan ketika nanti ingin menyampaikan bisa menggunakan fitur raise hand dan akan disampaikan pada sesi setelah kedua pemaparan materi telah disampaikan. Lalu yang terhormat kepada Kepala Program Studi Magister Sistem Informasi Telkom University, Bapak Asok Prof. Muharman Lubis, PIT, MIT, MM, PhD IT, yang kami hormati para narasumber luar biasa kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Bofdair Eskoms, sebagai founder dan CEO Visia Kreasi Teknologi, dan Bapak Taufan Fadilah Iskandar Eskom sebagai Senior Software Engineering Clearview. Lalu serta yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa atau seluruh peserta webinar yang telah hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat. Tema kita hari ini sangat menarik dan relevan, yaitu digital pada bagian ekspektasi dan realisasi. Nah, seringkali kita mungkin mendengar tentang buzzword transformasi digital, namun apakah realisasinya di lapangan semulus ekspektasinya? Mungkin seperti itu nanti yang akan dibahas. Jadi siang ini kita akan mengupas tuntas dari sudut pandang bisnis dan teknis. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, kini kita memasuki acara inti. Kita memiliki dua pembicara hebat yang akan berbagi insight dari dua perspektif yang berbeda. Dan yang pertama itu pembicara pertama kita akan membahas mungkin dari sisi strategi, kepemimpinan, dan tantangan bisnis dalam transformasi digital. Nah, beliau adalah founder dan CEO dari Visia Kreasi Teknologi. Jadi informasi saja teman-teman yang mungkin belum tahu, Visia Kreasi Teknologi itu adalah perusahaan yang berfokus pada pembuatan solusi perangkat lunak yang berdampak untuk memberdayakan bisnis. Nah, mungkin langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Bofdair. Selamat siang, Bapak. Apakah sudah hadir Bapak Bofdair? Halo, siang-siang. Baik, Bapak Bofdair. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, Bapak Bofdair, kami akan memberikan waktu mungkin sekitar 45 menit. Mohon untuk dimaksimalkan. Untuk mempersingkat waktu, eh, waktu dan layar untuk Bapak Bofdair kami persilakan ya, Bapak. Oke, thank you, Mas. Oke, share screen saya udah kelihatan? Sudah, Bapak. Oke, sebelumnya makasih banyak atas undangannya untuk mengisi di acara hari ini. Jadi sebenarnya saya lebih ke sharing aja ya pengalaman saya. Saya bukan expert banget, tapi saya kurang lebih udah hampir 1 dekade di industri teknologi dan software konsultan. Jadi setidaknya saya bisa sharing-sharing lah sedikit terkait transformasi digital yang pernah saya handle atau company saya handle sendiri gitu. Oke, intro dulu ya. Tadi saya udah dikenalin juga, makasih. Saya overview sedikit aja. Saat ini saya memang lagi jadi CEO divisi kreasi teknologi karena kebetulan ini perusahaan yang saya dirikan sendiri. Secara background tadi saya juga udah bilang 1 dekade lah, udah kurang lebih 10 tahun di industri.
5 tahun kerja ikut di kantor, terus 5 tahun lagi saya memutuskan untuk bikin sendiri. Memang fokusnya di bidang software development sama transformasi digital, khususnya di IDC, Auto Identification Data Capture, itu kayak teknologi barcode, RFID, jadi buat track and trace. Nah, biasanya di situ mainnya gitu. Kalau untuk pendidikan, saya satunya di Gunadarma, tahun 2011 sampai 2015, S2-nya juga di Gunadarma, tapi saya nggak lanjut di semester-semester akhir karena udah fokusnya udah kepecah ya, bangun perusahaan. Jadi ya secara tidak langsung saya di DO lah. Oke, langsung aja ya ke topik utama hari ini. Jadi sebenarnya apa sih digital transformasi, apa transformasi digital? Jadi basically kita cuman sebenarnya sih kita merubah workflow yang tadinya manual itu kita jadiin digital, atau kita bisa bilang kita eh, adopsi teknologi supaya nih pekerjaan-pekerjaan yang tadinya manual itu bisa lebih improve gitu, bisa lebih efisien, terus bisa jadi operasional bisa lebih cepat, manajemen bisa kasih keputusan lebih cepat juga. Jadi apa korelasinya seperti itu. Jadi kita bisa bikin satu organisasi itu yang tadinya mungkin productivity-nya terkendala di operasional, terus nanti mismatch sama manajemen. Nah, hopefully sama digital transformation itu gap-gapnya itu bisa dikurangin gitu. Oke, nah kalau kita ngomongin ekspektasi sama realitanya, memang sepertinya kalau ekspektasi di transformasi digital itu kayak itu tinggi-tinggi banget gitu. Kayak misalkan mungkin mikir semua teknologi itu bisa nyelesain semua masalah yang ada di satu organisasi gitu. Terus mungkin pemikirannya bisa nih eh, implementasi atau go live itu as soon as possible gitu, secepatnya gitu, secepat mungkin. Terus juga ekspektasinya semua orang yang ada di organisasi itu bisa ngikutin gitu. Terus yang terakhir itu bisa jadi kebutuhannya itu eh, pakem gitu, kayak udah pasti deh kalau bikin prosesnya kayak gini harusnya kayak gini gitu. Jadi ekspektasinya tuh seperti itu gitu. Tapi sebenarnya realita pada saat kita mau implementasi atau mau melakukan transformasi digital itu sebenarnya kita ada beberapa hal yang harus kita perhatiin gitu. Yang terutama itu SOP-nya tuh udah harus pakem juga tuh. Jadi jangan langsung jamin ke teknologi, tapi kita harus pakemin dulu nih SOP-nya gimana sih gitu kan. Terus ada kemungkinan juga secara waktu atau timeline gitu, itu bisa jadi molor-molor itu udah pasti. Saya sih pengalaman selama ini minimal banget apa jarang banget yang ada project gitu ya yang on time gitu. Biasanya tuh molor, at least 1 bulan 2 bulan lah. Molor-molor paling lama 3 bulan gitu. Karena memang banyak faktor internal sama eksternal lah. Karena banyak stakeholders kan di apa namanya di satu project itu bukan kita aja nih sebagai developer, tapi user kadang juga di satu perusahaan juga antar departemen itu ntar masih berdebat lah dan semacam. Nah biasanya itu yang bikin mundur. Terus yang ketiga eh, balik lagi nih user-user yang tadinya udah biasa manual itu kalau kita mau kasih eh, aplikasi gitu ya atau software itu mereka biasanya nolak tuh kayak ogah-ogahan gitu. Jadi biasanya ketahuannya pas fase training nih. Pada saat kita mau training itu ada aja user yang kayak ah jadi ribet nih, ah jadi ini nih gitu-gitulah. Itu biasa lah ya kayak eh, merubah karena kita merubah habit kan. Nah terus yang keempat realitanya ya tadi ya kebalikannya dari eh, requirement yang nggak berubah pada aktualnya realitanya tuh requirement tuh ada aja berubahnya gitu. Jadi minta tadinya user eh, bilangnya fiturnya ABC gitu. Nah, terus mungkin karena dia belum kebayang banget, di aplikasinya belum kelihatan banget juga, nanti di fitur A-nya itu ternyata detailingnya masih banyak lagi tuh. Jadi A itu nggak stop sesimpel itu fiturnya karena ternyata detailing di dalamnya lebih banyak lagi karena mungkin dia selama masa project pemahaman dia juga bertumbuh jadi dia baru kebayang. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih yang harus kita antisipasi ya. Itu biasanya sih caranya adalah
kita komunikasiin bener-bener jelas di depan, terus kayak kita pastiin lagi flow-nya, jadi kita bener-bener berdiskusi nih sama usernya dua arah, jadi kita harus mastiin. Jadi kalau kita sebagai memposisikan sebagai, karena saya selalu posisiin kalau kita tuh konsultan gitu, bukan cuman sekedar pembuat software gitu. Jadi kita punya perspektif, kita harus bantuin mecahin masalahnya dia dulu nih, baru kita jamin ke teknologi gitu. Jadi prinsip saya selalu seperti itu. Nah, challenge-nya apa sih? Sebenarnya challenge-nya cuma emphasizing reality tadi ya. Jadi karena ada realita-realita yang kejadian di lapangan pada saat melakukan transformasi digital. Nah, ya itu dirangkum lagi jadi challenge gitu, kayak prosesnya, usersnya, datanya juga kadang belum ready. Jadi contohnya misalkan proses, secara bisnis proses ternyata eh, flow-nya tuh belum pakem nih, masih berubah-berubah. Jadi dari proses A ke B itu ternyata nggak A ke B, terus A harus ke C dulu, ke D dulu, baru ke B gitu. Nah, users kayak tadi ya, dia resistance gitu. Jadi kadang usersnya juga belum mau apa namanya berubah gitu ya, ngerubah habit. Nah, kalau secara data biasanya datanya tuh masih berantakan gitu. Kayak entah misalkan datanya masih banyak yang duplikat karena masing-masing pegang data Excel sendiri gitu contohnya kan. Udah bagus kalau pada pakainya Google Sheet gitu, jadi ngesync gitu. Tapi kan kadang kalau pakai Google Sheet juga konsistensi datanya juga nggak kepegang tuh. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang bisa ngedit, siapa yang berhak ngerubah-rubah data, ngapus dan segala macam. Terus juga pengambilan keputusannya tuh kadang lambat. Itu bisa dua sisi. Bisa dua pihak. Yang pertama pihak dari stakeholders nih, bisa jadi ada suatu masalah, terus dia ngambil decision-nya juga jadi lambat. Atau di kitanya juga nih sebagai tim developer, kadang kita ada masalah yang di internal kita, tapi kita ngambil keputusannya juga lambat. Nah, challenge-challenge kayak gitu yang itu nanti harus di overcome gitu. Jadi ya mungkin nggak ada pakemnya ya gimana cara-caranya, tapi biasanya tuh nanti di project ya biasanya sih open communication aja nih, ngomong. Kita ngomong ke customernya atau kita ngomong ke tim kita. Nah, itu benar-benar harus komunikasinya jalan terus tuh. Jangan sampai ada yang di keep in the dark, udah kasar, jadi kita nggak update ke customer, kita nggak update ke tim, jadi semuanya itu nggak terkoneksi gitu. Jadi eh, apa challenge-challenge yang kayak gitu tuh harus diantisipasi kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu requirements keep changing, itu yang tadi ya, apa namanya, sepanjang jalan requirement-nya tuh berubah-berubah terus. Nah, kalau lagi jalan project, biasanya kan kita udah nge-setup timeline, budget, sama resource buat requirement yang udah kita setup gitu. Nah, mungkin kita bisa set buffer lah. Ada buffer yang misalkan 20-30% buat antisipasi itu. Tapi kadang udah kita kasih buffer masih kelolosan. Nah, itu balik lagi. Di kitanya kita mau seperti apa handle-nya. Kalau kita mau tipikalnya saklek ke customer, itu bisa. Tapi trade-off-nya nanti customer-nya bisa jadi nggak mau kerjasama sama kita lagi gitu. Tapi kalau kita terlalu lunak, mengiyakan terus, nanti jadinya keterusan nih, jadinya kita jebol juga. Nah, itu sih jam terbang ya kalau menurut saya. Jadi gimana kita handle komunikasi ke customer ya, mungkin kita bisa kompromi gitu. Misalkan user mintanya ada 10 item tambahan, tapi kita mungkin oke deh kita kerjain 3 atau 4 poin, yang sisanya nanti kita apa namanya kita charge lagi ya. Nah, itu bisa dikomunikasikan terus. Jadi challenge-challenge seperti ini itu yang biasanya saya dan tim saya sering temukan di lapangan setiap kali mau ada project transformasi digital ya. Jadi apa namanya ya, hopefully sih apa yang saya share ini nanti bisa jadi insight juga buat teman-teman yang dengerin gitu. Tapi kalau memang ternyata ada yang challenge lebih challenging, eh, ya berarti lebih oke lah gitu, karena kan saya cerita dari pengalaman saya dan tim saya aja ya. Oke, nextnya balik lagi ke prinsip ya. Kalau prinsipnya saya sih selalu tekenin ke diri saya sendiri dan ke tim, yang penting kita tuh harus paham dulu nih sama bisnisnya. Bisnis itu dalam artian kalau bisa sih kita sebagai konsultan kita juga tahu nih sebenarnya bisnisnya tuh eh, bisnis modelnya kayak apa sih, terus di operasional bawahnya tuh kayak gimana sih, terus objektif manajemen itu mau apa sih outputnya. Nah, itu yang benar-benar harus kita paham dulu nih, jangan langsung ngomongin harus pakai teknologi A, B, C, D, jangan dulu. Jadi benar-benar pastiin kita tuh paham apa yang mau kita buat gitu. Jangan sampai kitanya nggak paham,
kita ngeiyain aja customer minta apa, kita lempar ke tim kita juga jadinya abu-abu juga nggak ngerti apa yang dibikin, kita deliver kerjaan nggak sesuai sama requirement. Nah itu lumayan fatal gitu. Jadi ya alhamdulillahnya kalau di tim saya dan saya gitu ya selalu nekenin kita pahamin dulu di depan, makanya kita selalu spare waktu at least 2 minggu sampai sebulan itu benar-benar buat ngegodok requirement-nya dulu. Jadi kita benar-benar pahamin semuanya. Kalau memang udah firm, baru kita lempar ke tim internal supaya nanti tim dev sama QA kita juga kerjainnya udah tahu nih acceptance kriteria itu kayak gimana gitu. Nah, terus yang kedua, small experiments and fast learning ini kita bisa modenya trial error dulu. Dalam artian mungkin kita bikinin flowchart dulu. Kita tes nih, kalau pakai flowchart, flow-nya udah bener belum kalau kayak gini gitu. Atau kalau mau bikin prototype juga boleh. Kita bikinin dulu prototype-nya. Jadi eh, kecil-kecil dulu aja, nggak usah terlalu jauh mikirnya, nggak, oh fiturnya harus begini-begini, nggak usah. Kita bener-bener bikin fiturnya itu kita pecah-pecah aja. Jadi misalkan objektifnya apa? Oh ya udah, kita cang dulu nih. Misalkan jadi beberapa bagian. Nah, itu yang kita tes dulu ke user. Kalau udah oke, jadi nanti ke belakang lebih enak gitu. Terus yang ketiga, prinsipnya itu teknologi support, not leads. Nah, ini sebenarnya kayak ya teknologi itu cuman mendukung aja sebenarnya, bukan kayak kita depends banget sama teknologi, enggak juga. Karena balik lagi, kita udah bikin aplikasi sebagus apapun, kalau SDM-nya atau resource-nya itu nggak bisa pakai atau emang nggak mau pakai, ya sama aja bohong kan. Jadi kita benar-benar harus, nah emang pekerjaan kita itu yang memang harus eh, gimana caranya biar user-user ini tuh mau pakai dan bisa pakai sebenarnya. Jadi tambahan challenge-nya itu ya sebenarnya. Jadi eh, di transformasi digital itu sangat beruntung kalau kita ketemu perusahaan yang memang dari operasionalnya yang request kayak kayaknya operasional butuh improvement ini nih. Nah, itu lebih gampang. Tapi kalau di saat yang maunya owner nih biasanya terus operasionalnya nggak mau gitu ya. Nah, itu resistance-nya sangat tinggi tuh. Jadi kita tuh pas lagi gathering requirement tuh kadang susah gitu. Kadang eh, nggak ketemu jadi needs-nya gitu. Tapi ya balik lagi itu challenge-nya gimana bisa komprominya, bisa ngobrolnya sama customer dan segala macam kayak gitu. Terus yang keempat, fokus on measurable outcome ya ini kita harus nge-define ya benar-benar eh, apa namanya result atau outputnya tuh udah ditentuin dari awal. Jadi nanti kita pas udah jalan itu nggak ada yang miss gitu. Jadi jangan sampai user tadi ngomongnya benar udah ada gitu ya, udah ada bakunya nih. Jadi udah ditentuin dari awal gitu dan jadinya terukur juga gitu kan. Jadi nggak sembarangan bikin software, nggak sembarangan bikin fitur, tapi ternyata pas kita lempar ke customer atau ke timnya gitu ya buat ngetes ternyata nggak match gitu. Nah, saya coba langsung cerita aja ya. Salah satu project yang recently baru kita implement itu Tachi Syari. Kebetulan Tachi Syari itu bisnis brand fashion punya sahabat saya. Jadi saya bantuin dia buat bikin sistem yang tadinya tuh dia itu pakai Google Sheet gitu. Jadi Tachi Syari itu siapa? Tachi Syari itu sebenarnya brand fashion yang memang fokusnya itu jualannya full online. Jadi dia belum ada offline toko offline gitu ya. Dia benar-benar full online dari marketplace, dari WhatsApp, kalau nggak salah dari Instagram kayak gitu. Nah, dia itu kerepotannya di bagian packing-packingnya. Jadi dari packing ke belakang itu eh, kalau nggak salah tuh tingkat miss-nya tuh tinggi banget gitu. Jadi saya lupa berapa persennya, Pak. Pokoknya tuh pasti ada gitu. Nah, waktu itu saya ngobrol, ya saya jelaskan apa namanya, gimana cara mecahinnya, saya belajarin juga saya. Jadi kalau kita sebagai konsultan, kita benar-benar harus turun tuh ke lapangan, kita benar-benar harus ngecek di lapangannya seperti apa, nanti kita apa, kita interview nih sama tim-timnya emang seperti apa kesulitan. Nah, nanti kita baru pecahin, kita bikin flowchartnya, kita jelasin lagi nih, kita presentasiin. Nah, jadi sebenarnya intinya kalau di Tachi Share itu dia mau dari salesnya, terus inventorinya, gudangnya sampai pengirimannya itu di satu platform. Jadi datanya tuh udah terintegrasi, jadi nggak ada miss-miss lagi. Karena kalau pakai Google Sheet, salah satunya ya tadi ya nggak bisa kita ngatur role permission, terus nggak apa namanya
nggak visible juga lah buat kerjaan yang lumayan konvensional gitu. Nah, selain tadi, kita juga improve-nya pakai barcoding system. Jadi si barcode-nya ini ditempel di semua item-item yang mau dijual, sehingga pada saat proses picking itu pengambilan barang gitu ya dari gudang penyimpanan, terus di packing, dikemas, sampai itu dikirim. Nah, itu rapih. Jadi secara dokumen dan secara proses kita lebih cepat. Karena kalau kemarin sebelum dibuatkan sistem, itu mereka benar-benar manual ngeceknya, kayak ngecek apa namanya, nama itemnya pakai kertas dan segala macam. Nah, kalau sekarang di sistem kita cukup kita kertas cuman buat print out buat tempelan aja. Jadi tapi kita scan barcode-nya, nanti kita tahu packing barang yang ini bener nggak sih buat ke kemasan yang ini gitu. Item yang ini bener nggak sih buat packing order yang ini gitu. Jadi secara sistem kita bantu validasi supaya tim packingnya itu nggak salah packing gitu, nggak salah kemas gitu. Nah, ini tuh udah sebulan atau 2 bulan berjalan. Kalau feedback saya tanya ke ownernya, itu so far nggak ada isu ya. Jadi lumayan berasa gitu ya perubahannya gitu. Cuman memang masih ada beberapa improvement yang bisa kita lakuin di sana gitu. Jadi ini salah satu use case yang mau saya share ke teman-teman hari ini. Kebetulan karena saya kenal betul sama yang punya dan saya sudah izin juga, saya mau ceritain use case-nya, dan menurut saya ini salah satu use case yang paling simple buat saya jelasin ke teman-teman gitu. Jadi yang tadinya benar-benar manual, sebenarnya Google Sheet bukan hitungan manual ya, tapi setidaknya proses di lapangannya itu yang manual dan datanya itu benar-benar belum terintegrasi secara rapih gitu. Nah, jadi saya sih menganggap ini sebenarnya satu bentuk transformasi digital gitu. Nah, ini nih salah satu contoh item-item yang di packing gitu. Bayangin kalau kita nggak kasih sistem sebelumnya, itu rentan miss banget gitu. Jadi di sini semua item ada barcode, ada packing listnya. Jadi dia tinggal scan pakai ada nama alatnya itu barcode scanner ya. Mau yang handheld atau yang Bluetooth. Jadi sistem yang validasi, bener nggak nih item ini ada di packing order 001, bener nggak nih item yang ini ada di packing order 002 gitu. Jadi itu meminimalisir kesalahan-kesalahan dari tim di lapangan. Karena nanti kalau udah salah itu repot kan, kalau harus return lah dan segala macem gitu. Nah, eh, apa sih yang bisa kita pelajarin gitu ya? Khususnya di saya dan tim, saya sih paling highlight tiga aja. Kayak ya sebenarnya user adoption itu apa yang nentuin sistem itu berjalan atau enggak sebenarnya baliknya ke user gitu. Jadi kita benar-benar harus bantuin user ya. Jadi perspektif itu jangan kita, oh kita bikin software kayak gini, user harus ikutin ya. Enggak, enggak selamanya harus kayak gitu. Kita kadang juga harus bisa kompromi. Oh user ternyata cara kerjanya seperti itu. Kita harus ngedukung gimana cara dia kerja. Asal selama itu masih efektif ya. Jangan kita ngikutin, plak-plakan ngikutin. Ternyata kita nggak improve gitu. Jadi benar-benar harus filling the gaps di tengah-tengahnya, gimana cara biar user bisa pakai, terus operasional improve gitu. Terus yang kedua, ya tadi ya, requirement tuh selalu pasti akan berubah. Jadi gimana kita caranya biar antisipasi itu, atau gimana cara kita handle ya, balik lagi tadi ya. Kalau di saya sih prinsipnya kompromi gitu, jadi nggak saklek gitu. Karena divisi ini kita punya komitmen, kita growth bareng sama customer atau partner. Jadi kita selalu memposisikan kita tuh tim mereka gitu. Jadi kita bukan cuman vendor yang sebagai penyedia jasa, kita jasa apa kerjanya transaksional, enggak. Jadi kita benar-benar ngebantuin gitu, selama sama-sama diuntungkan lah kasarnya. Di mereka untung, di kita juga untung gitu. Terus yang ketiga, masalah data aja sih. Yang penting datanya itu yang dikasih ke kita rapi atau konsisten, ataupun nanti kita bisa bantuin juga. Jadi kita sama-sama bantuin si customer ini ngerapi-rapihin lah gitu. Jadi harapannya pada saat implementasi dan go live itu semuanya smooth gitu. Oke, paling kalau dari saya sih itu aja yang bisa saya share. Saya balikin lagi ke MC-nya. Ada sesi tanya jawab atau enggak? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bofdair ya.
Sangat luar biasa materi yang dipaparkan, sangat experience sekali. Oke, untuk saya ingatkan kembali untuk ketika ada pertanyaan bisa ditabung dahulu karena nanti sesi pertanyaan akan dilaksanakan di sesi terakhir. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita lanjutkan saja kepada pembicara yang kedua yaitu Bapak Taufan selaku senior software engineering di Clearview. Nah, apakah Bapak Taufan Fadila Iskandar sudah hadir, Pak? Halo, selamat siang, Mas. Ya, sudah hadir. Selamat siang, Bapak. Ya, Bagaimana Bapak kabarnya? Baik. sehat-sehat, Alhamdulillah. Baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, Pak ya. Hmm? Eh, saya akan memberikan waktu sekitar 45 menit ya, Pak. Mohon dimaksimalkan kalau sudah bersedia. Mungkin waktu dan layar kami Oke, persilakan ya, Bapak. baik-baik. Saya izin share screen ya. Silakan, Bapak. Oh, permissionnya belum di ini. Bagaimana Bapak? Apa ada kendala, Pak? Pak Taufan? Apakah ada kendala, Pak Taufan? Masih mute, Pak Taufan. Oke, mohon maaf sebelumnya nih, jarang pakai Zoom ya, jadi agak Baik, kagok. Bapak. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Bapak. Silakan, Oke, Bapak. Waktunya dipersilakan. siap. Terima kasih, Mas Andi ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang ya. Selamat siang. Semoga teman-teman yang di sini juga diberikan keberkahan juga. Saya izin share tentang um, di bidang saya ya lebih tepatnya. Jadi saya seorang engineer dan di sini saya udah menggunakan AI mungkin dari 2 atau 3 tahun yang lalu itu dan saya ingin ngasih pandangan sedikit sih atau sharing sedikit gimana AI itu bener-bener bisa ngebantu produktivitas saya sebagai seorang engineer gitu. Nah sebelum masuk ke detail, jadi izin perkenalkan saya Tovan Fidel Iskandar. Saya domisilinya di Malang. Saya dulu juga alumni Telkom University di angkatan 2015 Sistem Informasi untuk S1-nya. Oke. Nah, terus sekarang saya juga lagi sibuk untuk bangun studio sendiri yaitu Cherry Pick Studio. Nah, untuk pekerjaan sehari-hari juga lebih seringnya sebagai software engineer di mana saya juga mengerjakan di beberapa project untuk luar negeri seperti di US, South Africa, Iceland sama di Norwegia gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin terkait digital transformasi di era yang baru ini, mungkin aku bisa bilangnya era AI. Jadi um, sebenarnya ini nggak cuma buat programmer ya, tapi kalau bisa kita rasakan ini berdampak banget signifikan untuk semua aspek lebih tepatnya. Misalkan buat teman-teman desainer sekarang untuk bikin desain itu sangat gampang. Teman-teman yang bisnis misalkan kalau mereka ada kebutuhan untuk marketing bisa juga dibantu dengan AI untuk pembuatan caption atau mencari ide dan lain-lainnya. Misalkan juga penghitungan apa namanya untuk bisnis-bisnisnya juga sangat banyak benefitnya dengan menggunakan AI. Jadi mau nggak mau kita harus jangan nganggap AI ini sebagai apa namanya halangan atau rintangan, tapi ini adalah suatu teknologi atau partner kita untuk meningkatkan productivity kita gitu. Nah untuk yang slide ini saya hanya fokus untuk ke terkait developernya. Oke, jadi kalau misalkan kita throwback sedikit di apa namanya proses pembuatan software development
secara tradisional itu sangat amat panjang. Jadi seperti dulu itu sangat manual, kita harus ada yang namanya requirement gathering dulu, misalkan meeting dengan product owner, nanti ada dari product manager juga, kita nentuin nge-breakdown dari suatu task itu gimana, suatu project itu gimana, kita bikin action planning, execution-nya gimana. Nah, setelah itu pas pas masuk fase development, setelahnya juga langsung testing dan deployment. Itu sangat-sangat umum, walaupun sekarang juga seperti itu. Cuma di beberapa proses tadi itu dibantu dengan adanya AI itu. Nah, dengan dulu pun juga misalkan walaupun kita tahu ada apa namanya banyak proses ya, misalkan di tim produk itu ada timnya sendiri, tim engineering-nya itu juga ada sendiri, tim desainnya itu ada sendiri. Mereka itu juga apa ya, kalau mau cepat biasanya kan butuh tim yang besar atau manpower yang lebih banyak. Di situ juga kalau dipikir-pikir adalah suatu cost gitu. Dan juga kadang dengan adanya banyak tim itu bukan berarti pekerjaan kita atau goal yang kita set up itu bisa lebih cepat ke achieve. Malah kadang bisa lebih lama, misalkan ada orang yang dikasih tugas A malah mungkin berhalangan atau kesusahan, atau kita salah kasih strategi, ataupun ketika memberikan ide dan saran itu mungkin ada beberapa yang tidak satu visi seperti itu. Jadi salah satu rintangan di development software beberapa tahun sebelumnya itu gitu. Terus, nah, sejak adanya AI, ini kita bisa masuk ke sini sekarang. Nah, dengan adanya AI selama 2 sampai 3 tahun ini, yang saya rasakan adalah saya benar-benar merasa seperti ada asisten yang ngebantu saya. Jadi, tugasnya AI ini itu bukan gini, mungkin lebih tepatnya adalah kita tetap dibutuhkan, software engineer ini tetap dibutuhkan sebagai pengarah si AI-nya. Jadi kita lebih bisa dibilang PM-nya si AI dalam sisi codingan gitu. Karena kalau secara teknikal, saya yakin itu akan lebih bagus AI karena dia lebih pintar, lebih banyak proses pembelajarannya, lebih banyak experience orang-orang lain juga yang dimanfaatkan dari masalahnya orang lain, timbullah suatu solusi. Itu secara teknikal. Tapi yang AI nggak bisa lakukan adalah gimana keinginannya kita membuat suatu aplikasi itu seperti apa, logiknya, alurnya seperti apa, tes desainnya seperti apa. Mereka itu pure hanya bisa mengikuti instruksi dari kita, atau yang mungkin kita kenal itu prompt gitu. Nah, jadi dengan adanya AI ini, tak saya lebih banyak nge-breakdown suatu taks yang besar itu menjadi taks yang lebih kecil dan disampaikan menggunakan prompt hingga menghasilkan output suatu source code seperti itu. Nah, dengan menggunakan AI ini saya bisa ngerasakan produktivitas saya itu naik 100 sampai 200%. Dengan buktinya yaitu adalah saya itu rata-rata misalkan kalau dibandingkan dengan zaman dulu sebelum ada AI itu mungkin ngerjain taks itu taks A misalkan itu bisa semingguan, tapi dengan sekarang dengan adanya AI itu bisa 2 sampai 4 jam, 2 sampai 4 jam aja itu cukup gitu. Jadi quality-nya naik, time to delivery-nya juga naik, dan yang pasti klien atau owner itu juga pasti akan lebih senang gitu. Nah, tapi tetap semua itu harus ada bekal basicnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nggak asal merta, oh tolong buatin aplikasi A gitu. Hanya sebatas itu aja. Enggak, tapi AI ini akan lebih akurat kalau kita bisa nge-breakdown task-nya sedetail mungkin gitu. Ataupun diberikan data-data yang lebih valid seperti misalkan inputannya seperti ini, harapannya inputannya, outputnya seperti itu. Nah, seperti itu juga gitu. Nah, untuk untuk tools-nya, ini salah satunya adalah cloud ya. Jadi mungkin
kita tahu ada banyak ya, ada yang Gemini, terus ada yang ChatGPT yang paling mungkin sering didengar, ada Claude juga. Nah, kalau untuk setahu saya ya, kalau yang ini, LLM ini, mereka itu punya keahliannya mungkin ya bisa dibilang keahliannya atau ya keahlian di bidangnya masing-masing. Misalkan kalau ya mungkin yang umum GPT ya, mungkin karena free dan sangat familiar buat orang-orang, itu cocok misalkan buat content writing atau bikin wording dan macam-macam gitu. Terus untuk yang Gemini itu lebih kuat di bagian image generation seperti itu. Nah, untuk yang code ini, somehow Cloud Sonnet ini itu lebih 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 bagus dan lebih akurat. Bedanya apa? Bedanya tuh dilihat dari sisi outputannya. Jadi kayak jadi apa namanya seperti komponen itu dia reusable, terus harapan output yang kita berikan itu akurat, terus apa namanya gak banyak code-code yang apa bisa dibilang nggak diperlukan. Spaghetti code itu sangat dikit, jadi ini sangat sangat bagus bagi saya gitu. Nah, enaknya punya AI sebagai software engineer itu adalah ya kita mungkin daripada nyuruh orang ya nyuruh partner gitu yang manusia beneran ada rasa sungkan atau oh ini salah ini ngasih taunya capek, males dan lain. Ini dengan AI ini ya kita bisa dibilang wah bodo amat lah pokoknya kerjain aja cepat selesai dan sesuai goals juga gitu. Jadi benar-benar bisa diajak kerja Rodi dan nggak mungkin komplain. Itu yang enak juga. Nah, untuk tools kedua yaitu gabungannya, situ saya pakai Cursor Editor. Jadi kalau teman-teman tahu editor kan ada banyak ya, ada VS Code, ada Atom dan yang lain. Mungkin yang basic banget tuh ada apa Notepad seperti itu kan atau JetBrains. Tapi kalau saya sendiri lebih cocoknya pakai Cursor karena apa? Karena nyaman aja, karena nyaman itu. Nah, misalkan juga um, Cursor ini mungkin bisa dibilang salah satu editor yang kalau misalkan paid-nya ya, paid-nya itu mungkin orang-orang bilang agak mahal sekitar 200-300 USD per dolar per tahun dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman apa ya bijak makainya itu sebenarnya akan terasa lebih murah. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya project yang cukup banyak, itu pasti akan ngebantu banget. Jadi misalnya kalau kita ngeluarin modal ya ROI-nya tuh bisa lipat kali ganda banyak lah itu. Contohnya juga itu saya pernah bikin suatu MVP di Cursor ini, suatu project SCM, supply chain management, itu juga bukan SCM yang umum karena kita juga pinginnya itu berjalan di atas blockchain. Itu suatu hal yang mungkin nggak, bukan baru tapi masih belum familiar juga sama yang dulu. Itu mungkin estimasinya, wah ini bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Ternyata enggak. Setelah di breakdown dan dikerjakan itu bisa ke achieve 2 sampai 3 jam aja, bahkan sampai ke deployment-nya juga. Jadi benar-benar ngebantu banget. Nah, di secara summarize, AI ini di bagian saya suatu, yang menurut saya juga termasuk transformasi digital ya, walaupun dari teknologi itu teknologi, tapi again, ada sisi, ya kalau ngomong bisnis ya tetap ada sisi bisnisnya, yaitu adalah mungkin saya bisa lebih fokus mencari project yang lainnya, project lebih banyak, atau mungkin lebih fokus ke bagian service komunikasi gitu mungkin. Jadi nggak hanya yang mungkin dulu melulu hanya ngoding aja enggak. Nah, itu ada hal lain yang bisa saya kerjakan karena part untuk mengodingnya sendiri itu sudah dihandle sama AI itu. Tapi walaupun yang saya jelaskan tadi itu apa namanya banyak mungkin dikira kayak banyak bagusnya gitu dengan AI, wah keren nih kebantu ketolong dan lain-lain. Tapi tetap ada beberapa aspek juga yang AI nggak bisa tolong gitu. Jadi penggunaan AI itu harus balik lagi, harus lebih bijak, jangan sampai terlalu dimanjakan. Bahkan misalkan kayak apa ya, ya mungkin
gampangnya kayak seperti kalkulator ya, mungkin yang penambahan tuh kalau bisa tetap dilakukan mandiri lah pakai otak gitu kan. Jangan apa-apa langsung kalkulator gitu. Jadi sebisa mungkin tetap lebih bijak menggunakan AI karena gimana pun juga AI itu buatan manusia. Dia nggak punya akal seperti apa yang kita berikan dari Allah gitu. Dan ya yang terakhir pesan saya jangan terlalu menggunakan AI tapi tetap gimana pun juga AI bisa ngebantu kita di banyak hal gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf bila terlalu singkat atau terlalu cepat ngomongnya. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak waktunya ditanya jawab aja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufan. Sangat menarik ilmu yang dibagikan tadi ya. Oke, mungkin kita sekarang memasuki sesi Q&A. Bagi yang sudah mempersiapkan pertanyaan, mungkin bisa raise hand atau ditulis di kolom chat, teman-teman. Nah, Mas Taufan ini ada, Mas Taufan lagi. Pak Pak Bofdair ini ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Mas Andartia. Assalamualaikum, izin bertanya untuk Pak Bofdair. Saya tertarik topik mengenai transformasi digital di online store, khususnya tadi improvement agar tidak terjadi kesalahan packing. Mungkin tadi saya agak kelewat, bisa tolong dijelaskan bagaimana praktik realnya, teknologi apa yang digunakan. Terima kasih. Bapak Bofdair, silakan Oke, dijawab. oke, thank you pertanyaannya. Kalau secara teknis, itu berarti kan pada saat mau packing barang, berarti kan ada barang yang diambil lalu dikemas di satu wadah gitu ya. Prinsipnya kan gitu ya, mengemas gitu. Nah, cara implementasi teknologi seperti apa? Tadi itu kita pakai namanya teknologi barcode. Simpel aja sih, teknologi barcode. Itu barcode-nya juga kita pakai QR code. Jadi di masing-masing barangnya itu harus ada QR code yang unik. Jadi satu barang walaupun satu SKU gitu ya atau satu tipe produk itu dia kodenya unik gitu. Jadi antara barang satu dan barang dua itu tidak kodenya tuh beda gitu. Jadi eh, pada saat barangnya diambil, di-scan, dikemas, nah itu nanti pada saat pengemasan itu ada verifikasi dia akan ngecek lagi item yang diambil dan dikemas tadi itu sesuai sama packing listnya atau tidak gitu. Jadi kalau nanti ada oh ternyata ada item yang salah kemasan nih gitu. Jadi harusnya item 001 ini di kotak yang B gitu. Nah, taunya pas di scan ke kotak A ya nanti mental. Jadi nanti aplikasi kita kasih tahu nih kalau invalid gitu. Jadi harusnya item ini bukan di kotak B. Bukan di kotak A, harusnya di kotak B. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Andartia, apakah sudah menjawab, Pak? Baik, mungkin sudah cukup menjawab ya. Terima kasih Pak Bofdir atas Ya, jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi dari Nendi Isarmawan. Izin bertanya kepada Bapak Bofdir. Saya ingin bertanya mengenai user adoption dari digital transformasi. Apakah pelatihan dan sosialisasi cukup dalam meningkatkan adopsi? Lalu apa ada cara mengukur user adoptionnya? Nah, oke. mungkin seperti itu Bapak. Silakan dijawab ya Bapak. Oke, apakah pelatihan dan saya? Oke. Ya, basically sih kalau yang biasa kita lakuin eh kita kan sebenarnya bikin aplikasinya tuh lebih ke B2B ya, jadi langsung ke customer nih, bukan yang tadi yang saya bahas bukan yang ke bukan yang ke end user banget nih yang komersial gitu. Jadi memang ada tahapan kita training gitu. Jadi kita kasih user training, di situ kita latih bener-bener usernya cara pakai teknologi seperti apa, dan kita bekelin user guide gitu. Jadi ada dalam bentuk user guide bisa hard copy, soft copy atau pakai video. Nah, jadi hopefully nanti setelah fase training itu dia kalau lupa dia bisa baca-baca lagi gitu. Jadi kalau cara ngukur user adoptionnya sih jujur nggak ada ya. Basicnya sih
kita kasih waktu aja selama apa yang kira-kira tim mereka butuhin, kita dampingin gitu. Jadi di kitanya juga fleksibel gitu. Kalau memang biasanya kita defaultnya kita set misalkan sehari 2 hari kita user training gitu. Ternyata tapi usernya butuh 3 sampai 4 hari ya nanti kita bisa omongin gitu. Jadi kebetulan kalau di kami seperti itu gitu. Saya nggak tahu kalau di tempat lain ya. Jadi kalau basicnya kalau di kita buat nge-improve user adoptionnya seperti itu. Semoga jawabannya eh, memuaskan. Thank you. Terima kasih Bapak Buftir atas jawabannya. Baik, mungkin di sini ada yang raise hand. Silakan Pak Ilman Manarul Khori. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ke Pak Taufan, mungkin ya agak sedikit teknis, tapi mungkin bisa berbagi pengalaman juga. Jadi selama saya mencoba gitu ya, menggunakan AI ini di dalam teknis pengkodingan, kadang-kadang kan itu respon dari si AI-nya juga, ini terlepas dari model apapun itu yang dipakai gitu ya. Jadi misalkan ketika ada suatu error, terus kita coba solve lah. Sebetulnya kita udah tahu gitu. Cuman ketika saya coba uji si model-model tersebut, kadang ada terjadinya itu halusinasi gitu ya. Dan itu pun banyak terjadi di beberapa model gitu. Nah, sebetulnya kan bagusnya di dalam suatu project itu kita memberikan dulu konteks projectnya dulu, terus dibikin dulu apa ya to-do listnya lah gitu. Tapi untuk membuat eh, memberitahu ke si model-model itu bahwa kita konteksnya anu dan to-do listnya anu, terus goals-nya anu itu kayak gimana mungkin ya? Karena kan tidak semua apa ya text editor mungkin yang punya istilahnya eh, instruksi khusus gitu ya di setiap text editor gitu Pak. Makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Ilman. Jadi itu benar-benar apa ya, sangat common banget ya isunya ya. Jadi apa yang misalkan kita harapkan, kita tulis, oh kayaknya performanya udah, oh ternyata di luar ekspektasi. Mungkin kalau di part codingan, oh ini kok makin melebar, nggak sesuai harapan gitu ya. Dan itu emang sangat wajar. Nah, em, itulah salah satu alasan saya menggunakan kursor editor. Karena di situ kita bisa embed file apa yang mau kita kerjakan atau file mana dibuat sebagai referensi. Itu sangat bisa. Nah, dari file yang kita referensikan itu juga bisa membuat file baru. Jadi nggak sebatas mungkin kalau saya ingat 3 tahun yang lalu mungkin pas masih awal-awal GPT itu belum ada seperti kursor, kita kopas snippet code-nya, kita taruh GPT, apa yang misalkan error ya, umumnya error, si GPT yang ngebalikin codingan yang dianggap benar, kita kopas taruh di editor lagi seperti itu. Tapi dengan ada yang sekarang, ya kalau dia juga bisa ya, kalau di terminal itu juga udah bisa, kita tinggal attach filenya apa, mau ditaruh di mana, nanti dia bisa generate. Dan itu sekarang lebih akurat. Maka dari itu, pembuatan MVP atau pembuatan project yang dari nol itu sangat-sangat bagus. Nggak juga sih buat aplikasi existing juga juga bagus. Dia masih bisa mengikuti rating style si engineer atau yang udah ada di project tersebut itu. Nah, terus bagaimana misalkan kalau itu yang terjadi apa namanya sesuatu hal yang tidak akurat, itu sebenarnya model AI itu sangat berpengaruh. Jadi kalau di Cursor kan ada pilihannya, ada yang free, ada yang bayar. Yang bayar itu juga ada macam-macam. Ada yang GPT misalkan versi 4.5, 5, ada kalau di Sony 3,5, 3,5. Itu outputnya bakal beda-beda. Dibandingkan yang free sama yang paid itu sangat-sangat beda. Itu lebih sering, lebih akurat yang paid gitu dan lebih cepat. Jadi yang apa namanya yang gratis itu oke gratis itu kadang selain lama dia juga nggak akurat dan kalau diakumulasikan apa namanya proses pengerjaan kita pun jadi lama karena lebih banyak benerin bug fix yang terjadi apa tidak sesuai harapan kita kurang lebih seperti itu sih Pak Ilman kalau menurut saya.
Baik, makasih Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Taufan. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat dari M. Galih Fikransyah, yaitu bagaimana memastikan user satisfaction dengan tetap menjaga project sesuai timeline, karena jika terlalu banyak change request, kemungkinan project molor gitu. Ditujukan pada Bapak Bofdair ya ini. Tapi nanti bisa saja Bapak Taufan memberi tanggapan juga gitu pada pertanyaan ini, Pak. Ya, mungkin silakan dijawab untuk Bapak Bofdair. Oke, eh, oke. Nah, kalau pertanyaannya ini jujur ini tricky banget ya. Kadang beda customer, beda perlakuan gitu. Jadi balik lagi sebenarnya eh, nggak ada pakemnya gitu. Jadi gimana kita cara komunikasi ke customernya yang jelas harus clear juga nih. Misalkan oke, ada change request gitu ya, yang mana ternyata di luar scope nih. Ya udah kan, berarti kan kita tahapannya kita jelasin dulu kalau ini nggak ada di scope, berarti kita harus bikin CR. Nah, dari CR ini kita putuskan, kita kasih tahu nih impact-nya apa aja gitu. Bisa jadi misalkan ternyata yang kita share itu impact-nya, timeline-nya butuh tambahan 1 atau 2 minggu gitu. Dan berarti kan di dokumennya dijelasin impact-nya seperti ini. Nah, kalau nanti masalah gimana cara ngehandle-nya, balik lagi. Kita bisa tegesin kalau memang mau modenya saklek dan memang udah di fase krusial, mau nggak mau kita bisa tegesin dengan bilang, ya CR ini ada komersilnya gitu. Bisa jadi kita harus tagihkan nih ada add-on-nya gitu kan. Tapi kalau ternyata masih bisa dinego, oke deh nggak apa-apa. CR-nya kita kerjain, tapi setelah go live atau BAST. Nah itu salah satu menurut saya yang bisa ningkatin customer satisfaction. Karena balik lagi, kalau di saya itu prinsipnya ngebantu gitu ya, saya biasanya komprominya seperti itu. Jadi biar timeline-nya tetap terjaga gitu ya, eh, supaya kita bisa ngebatasin juga gitu. Jangan sampai minta terlalu banyak, timeline-nya molor, dia nggak mau tahu gitu. Nah itu udah harus diomong di depan gitu. Jadi jangan iya 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 aja gitu. Jadi benar-benar harus dikomunikasiin dulu nih, benar-benar harus pastiin gitu kalau customer-nya tahu impact-nya, tahu apa yang harus dilakukan secara administrasi dan segala macam. Tapi kalau nggak mau tahu juga, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Maksudnya kadang mungkin ketemu customer yang agak keras kepala, ya pilihannya take it or leave it gitu loh. Kalau emang mau kerjain, kalau enggak ya ya udah gitu kan. Balik lagi ya udah kerjain sesuai porsinya, tinggalin gitu. Kalau saya nggak mau ngambil pusing ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Semoga jawabannya tepat. Thank you. Baik, terima kasih Pak Bofdair. Pak Taufan, apakah ada tanggapan Pak Taufan soal pertanyaan ini? Iya, setuju banget sama yang disampaikan Pak Bofdair ya. Mungkin kalau saya boleh tambahin sedikit, ada formula, ini pribadi saya sih, nggak tahu mungkin bisa diimplement atau enggak. Kalau saya tuh cari amannya itu adalah estimasi yang kita optimis itu dikali setengah, ditambahin setengah. Misalkan ngejain suatu fitur A itu bakal selesai dalam waktu 3 hari, itu cari amannya adalah ngomong ke klien itu berarti tambahin setengahnya atau 1,5. Berarti sekitar 4,5 hari atau 5 hari gitu. Kenapa? Itu bisa dibilang sebagai apa ya? Waktu tambahan buat kita untuk misalkan kita ada kesalahan atau ada apa namanya? Ya butuh waktu tambahan atau di luar ekspektasi kita itu lebih aman ditambahin setengah, dibagi setengahnya gitu. Karena em, ini bisa jadi apa namanya suatu hal yang baik dalam artian kalau misalkan kita mengerjakannya sudah tepat sebelum deadline yang kita bilang, user akan senang. Oh, keren nih, ternyata sebelum sebelum deadline udah selesai nih, gitu. Nah, kalaupun kita misalkan susahan, seenggaknya kita tahu nih, oh ada waktu tambahan kita bisa nyelesain. Harapannya selesainya tetap tepat waktu, gitu. Ataupun misalkan mau nambahin service lebih ke klien, itu misalkan kalau kita udah selesai sebelum deadline kita bilang, kita bisa tambahin apa namanya um, fitur apa kayak atau apa gitu yang yang kiranya itu bisa meningkatkan
kualitas kita di mata klien gitu. Dan again mungkin dari sisi developer, saya mungkin mau bilang jangan anggap klien itu orang teknikal. Klien itu mostly adalah orang non-teknikal yang mungkin hanya fokus ke bisnisnya. Mereka hanya ingin resultnya cepat, 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 cepat gitu kan. Jadi mungkin agak diturunin egonya untuk membuat suatu yang perfect. Tetap set goal-nya itu, visinya itu adalah aplikasi kita bisa membantu klien. Itu hal yang utama. Gitu sih. Baik, terima kasih Pak Taufan atas jawabannya. Semoga sangat menjawab ya nih kepada Mas Gali pikiran saya. Nah, lalu di sini ada yang raisen Mas Fadil Muhammad. Silakan on mic Mas Fadil, Ya, apa suara saya terdengar? terdengar. Izin ya, Mas, tidak bisa on cam. Saya ingin bertanya kepada Pak Bofdir. Saya tuh kebetulan sekarang tuh ada case di perusahaan, di mana perusahaan saya itu ingin melakukan transformasi digital. Nah, di mana case-nya itu em, pihak dari BOD sendiri untuk IT development-nya em, hanya cukup segitu, yaitu micro team yang di mana itu cuma bekerja bertiga. Nah, di sini tuh sebelumnya kita dalam tahap development kita sudah menerapkan waterfall. Namun dalam waterfall itu pada saat di bagian ERP, di bagian modul akuntansi atau keuangan, kita banyak mendapatkan change requirement, di mana kita menyediakan RD. Karena kita juga dituntut untuk mengikuti SOP perusahaan di mana ada ISO 9001. Nah, di sana tuh. Itu untuk menutupi auditnya nantinya untuk timeline ngaret gitu. Nah, di sini itu akhirnya pada saat modul berikut-berikutnya kita tuh akhirnya menemukan SDLC baru di mana yaitu phase prototyping di mana kita melakukan kita membagi phase-nya seperti misalnya modul-modulnya. Sebelum itu kita melakukan terus-terusan untuk prototyping ke user untuk mendapatkan feedback. Nah, apakah pada apa namanya tuh pada case-nya Pak Bofdir apakah pernah seperti itu dan apakah itu emang umum kita selalu mengganti SDLC-nya gitu karena tidak sesuai gitu. Padahal itu tuh em, satu ini gitu, apa namanya tuh ya ERP lah gitu. Nah itu pada saat di tengah pengembangan untuk mengganti SDLC-nya begitu. Nah itu pertanyaan saya untuk Bapak Bofder. Yang kedua yaitu untuk Pak Taufan. Nah untuk Pak Taufan kan menggunakan kursor ya untuk text editor atau IDE-nya. Eh, apa sih bedanya sama yang sekarang nih yang lagi hype nih anti gravity? Itu apalagi untuk mahasiswa S2 nih. Mahasiswa S2 tuh apalagi TLU kita kan dapat ini ya Gemini Pro gratis nih. Nah, kan itu lebih sangat bagus ya dan nggak perlu bayar ya untuk anti gravity. Nah, apa sih perbedaannya kursor sama anti gravity itu? Nah, sekian pertanyaan dari saya. Baik, silakan dijawab untuk Bapak Bofdir. Mungkin Bapak Oke, Bofdir terlebih dahulu ya. oke. Thank you Mas Fadil. Pertanyaannya bagus banget. Eh, Kalau boleh tahu sebelumnya berarti ini buat internal ya? Ya, Buat internal betul perusahaan ya? internal, Oke. Mas. Nah, ini jujur karena dulu pernah juga kerja di perusahaan yang memang diploting buat end user ya. Memang hal-hal yang kayak gitu ada. Jadi mungkin karena ngerjain projectnya buat internal, jadi nggak bisa ngasih pakem best practice-nya software konsultan gitu. Karena memang dulu perlakuannya adalah yang penting kebutuhannya buat perusahaan kita sendiri kan. Jadi kita nggak bisa saklek-saklek banget gitu. Nah, tapi kalau di sekarang yang kultur yang lagi saya bangun divisi itu, kita pada prinsipnya SDLC kita itu modelnya agile. Jadi kita udah ninggalin waterfall udah lama banget. Jadi bener-bener prinsipnya agile supaya kita nggak kaku dan nggak saklek. Jadi nanti
pas di tengah-tengah sprint atau di sprint selanjutnya kita masih bisa berubah-berubah. Jadi kita bener-bener nge-setup kita tuh tim yang dinamis gitu. Nah, kalau ditanya di tengah jalan boleh berubah apa enggak itu best practice atau enggak, menurut saya sih selama itu cocok buat tim kita pakai aja Mas. Jadi nggak ada, kalau menurut saya tuh nggak ada yang formula oh di perusahaan A harusnya A, di B kita bisa pakai A, enggak. Jadi kita harus lihat juga kondisi perusahaan kita. Walaupun sekarang visi eh, jalan gitu ya Mas, tetap aja Mas di tengah jalan kita juga berubah-berubah kok, walaupun memang termsnya tetap agile gitu ya, dalam artian tapi strategi itu selalu selalu pasti berubah gitu. Yang penting tujuannya apa nih, goalsnya apa, kan yang penting deliver kan, gitu aja sih. Jadi kalau menurut saya yang strategi yang tim Mas Fadil lakukan itu udah cukup baik ya, karena buat sangat disayangkan kalau kita terlalu saklek sama waterfall, pas balik ke usernya terlalu banyak backlognya, mendingan ya prototyping dulu. Bener, itu menurut saya keputusan yang sangat baik gitu. Jadi supaya nanti pada saat masuk ke coding gitu ya, nggak terlalu banyak perubahan-perubahan lagi gitu. Itu sih Mas Fadil. Moga-moga menjawab ya. Ya, terima kasih Mas. Baik, mungkin untuk pertanyaan kedua dari Pak Taufan, silakan dijawab. Ya, baik. Em, Jujur belum pakai anti gravity ya, kan ini juga masih baru ya. Dan juga saya tipe orang yang males buat explore, udah terlanjur nyaman dengan kursor. Saya kursor itu udah 2 tahun, jadi ya udah pakai kursor aja gitu. Dan kalau tadi saya lihat-lihat ini kayaknya ada, nggak tahu ini ada atau enggak, tapi kalau di kursor itu ada yang namanya kursor agent, di mana kita itu bisa bikin apa ya, seperti tim dengan spesifikasi masing-masing gitu. Misalkan kita goalnya tuh bikin MVP project apa LMS gitu ya, misalkan edukasi gitu LMS. Nah, kita bisa set agent yang satu fokusnya untuk ke back end, satu fokusnya untuk ke front end, satu fokusnya untuk ke DevOps, urusin CI/CD dan lain-lain. Itu juga bisa. Nah, ketika kita kasih satu prompt, si kursor itu nanti dia akan menerjemahkan prompt kita menjadi prompt lagi dan to-do list yang lebih akurat. Dan itu nanti akan disebar ke agent-agentnya. Jadi itu lebih lebih cepat lagi sih. Nah, kalau anti-gravity jujur belum pernah nyoba dan belum belum ada ketertarikan untuk nyoba sih sebenarnya. Karena udah kadung nyaman juga di kursor gitu. Mohon maaf kalau nggak jawabannya nggak ini ya, nggak sesuai ekspektasi. Baik, gimana Mas Fadil? Udah cukup? Oh, untuk Pak Bofdir, satu lagi Mas. Boleh Kan silakan. saya ini proyeknya internal ya. Nah, saya belum tahu nih bagaimana untuk mengukur seperti biaya untuk setiap developer itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas untuk setiap biaya developer itu per 1 jam berapa berapa untuk si nilai dari si setiap developer yang Mas pekerjakan gitu. Paling sekian. Maksudnya mau tahu cara hitung costingnya gitu Mas? Iya, betul Mas. Oh, oke. Sebenarnya kalau di kita sebenarnya sempat berubah-berubah ya. Jadi ada yang by main days. Kalau hour saya nggak pernah pakai sih, karena di saya susah ngukurnya gitu. Kalau jam-jaman, kadang justifikasinya ribet aja gitu. Jadi kayak mungkin kan kalau yang jam-jam gitu modelnya yang model-model kerja remote harus pakai tools, nge-record dan segala macam, nanti harus verifikasi lagi. Nah, menurut saya agak lama. Jadi kalau divisi sih kita biasanya bayar cara costingnya itu eh, bisa deliverables. Jadi misalkan kita nentuin satu sprint ada 10 item yang harus dikelarin, nah itu kita hitung berapa gitu. Nah, kalau gampangnya sih dulu pakai Mendes ya. Jadi harganya kita hitung harian. Satu hari let's say kalau jam kerja normal kan 8 jam ya. Nah, ya asumsi aja kerjanya 20 hari gitu. Nah, kita ambil rata-rata gaji lah, gaji yang memang worth-nya buat programmer atau developer yang level yang kita lagi cari gitu. Let's say 5 juta sebulan. Nah, dari 5 juta sebulan kita coba bagi 22 hari. Nah, satu harinya berapa kita dari situ aja Mas. Gitu.
Kebanyakan sih cara simpel ngitungnya seperti itu ya. Cuman saya nggak bisa buka banget nih karena itu rahasia perusahaan gitu ya. Tapi kurang lebih hitung-hitungannya buat gambarannya seperti itu. Gimana Mas Fadil? Ya, cukup Mas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Buftir dan Pak Taufan. Nah, di sini ada satu lagi yang resen, Mas Raihan Zawan Saleh. Mungkin silakan on mic, Mas Raihan. Oke. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar Mas Raihan, silakan. Oke. Izin bertanya sebenarnya kepada sumber yang pertama Pak Budir dan yang kedua Pak Taufan. Untuk dari Pak Budir sendiri, ini kan yang dari saya lihat sudah berkecimpung di bagian CEO ya, Executive Officer. Menurut Pak Budir sendiri, itu ini dari case saya sendiri Pak, sebenarnya bekerja di sebuah perusahaan BUMN yaitu PT PN ya. Jadi di perusahaan itu mereka ingin melakukan eh, transformasi digital. Eh, sebagai contohnya itu pada event eh, setiap 6 bulan, 6 bulan sekali itu ada event namanya TMA, tebang muat angkut tuh. Nah, mereka sebelumnya itu biasanya menggunakan borang, Pak. Jadi nggak pakai kertas lah, nggak pakai apapun yang berhubungan dengan digital gitu. Jadi tingkat kehilangan data itu bisa mencapai 30 sampai 40% gitu. Nah, dan pada saat itu kami tim maksudnya saya dan tim itu berjumlah 3 orang itu membuat sebuah aplikasi yang dimana berhubungan untuk mendigitalisasikan event itu Pak. Yang awalnya borang jadi digital menjadi transformasi digital dengan menggunakan mobile app dan sebagainya. Nah, eh, permasalahannya itu ketika ketika kami tim melakukan sebuah melakukan sebuah pekerjaan yaitu coding, membuat aplikasi dan sebagainya, itu sering ada tambahan Pak dari beberapa bagian seperti kabak, lalu bagian mandor dan sebagainya. Nah, sedangkan dari kami sendiri itu sudah ada namanya MOU. Nah, kalau misalnya dari perkataan Pak Bude tadi, kalau misalnya apa ada beberapa orang juga kan yang keras kepala. Nah, itu kira-kira kalau dari segi kami itu baiknya kayak gimana ya? Karena kan kami juga di situ bekerja sebagai staff lah gitu. Sedangkan kita dihantam berbagai macam change gitu, berbagai macam perubahan dari pihak-pihak yang akan menggunakan aplikasi kita. Itu untuk pertanyaan pada Pak Budi. Lalu untuk Pak Taufan, jadi saya juga menggunakan Pak, ya termasuk web coder juga ya, karena menggunakan AI juga dalam coding. Sebelumnya saya menggunakan ini Pak, biasanya menggunakan kilocode dengan berbagai macam extension yang saya buat sendiri. Itu yang saya tanyakan kan dari segi perkembangan zaman sekarang itu kan banyak sekali ya pemula-pemula yang ingin memulai memulai karir di dunia coding itu mereka malah jadi vibe coder gitu. Jadi mereka belum ada dasaran yang dimana paham tentang algoritma coding dan sebagainya. Nah, terus ketika melamar di sebuah pekerjaan, justru orang-orang dari vibe coding itulah yang banyak lolos gitu. Nah, kalau dari menurut Pak Tauhan sendiri, pemenangan menanggapi case seperti itu, maksudnya kejadian seperti itu kayak gimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Rehan. Mungkin Pak Bufdir dulu saja. Silakan dijawab atas pertanyaan dari Mas Rehan. Oke, thank you Mas Raihan. Mas Raihan sebelumnya tanya dulu dong tadi, soalnya suaranya agak-agak robot ya. Berarti ini Mas Raihan tuh di internal BUMN-nya yang ngerjainnya, bukan Iya, bukan eksternal. bukan di internalnya. Oh, oke. Aplikasi buat internal eventnya. Iya, buat internal.
Oh, oke. Nah, tadi eventnya event apa, Mas? Eh, tebang muat angkut, tebang muat angkut. Jadi PTPN itu kan berkecimpung di apa ya, perkebunan loh, bagian perkebunan. Oke. Nah, Oke. ada event namanya tebang muat angkut dan itu dilakukan setiap 6 bulan per tahun, seperti itu. 6 bulan. Eventnya berjalan selama 6 bulan. Iya, 6 bulan, selama 6 bulan itu. Oke. Terus yang tadinya manualnya di mana, Mas? Manualnya itu pada saat proses tebang muat angkut, yang awalnya apa? Yang awalnya pendataan dari berapa banyak tebu yang diangkut, lalu dikirim ke pabrik gula, itu kan pakai borang gitu. Bet- Jadi tidak digital gitu. Oke. Ya. Nah, terus tadi cara ngehandle ya. Pertanyaannya cara ngehandle ya. Pertanyaannya itu dari kami kan ketika kami diminta untuk membuat digitalisasi agar bisa digitalisasi proses-proses tadi. Nah, itu Hmm. banyak masukan, maksudnya banyak change, banyak perubahan dari Hmm. orang-orang yang akan memakai aplikasi itu, Pak. Misal seperti mandor, terus kabak dan sebagainya kayak gitu. Changes-nya pas udah dikerjain apa sebelum, Pas sudah Mas? dikerjain, betul. Jadi Oh. akan mengurangi mengurangi efisiensi dalam timeline pengerjaan. Seperti itu sih, Pak. Oke. Paling kalau dari saya bisa kasih saran sih. Saya nggak tahu di tim Mas ada manajernya nggak? Biasanya kalau memang ada manajer atau lead atau atasnya, eh, coba minta dia arrange waktu buat duduk bareng sama stakeholders ya. Kita ngomongnya mandor, kabak itu harusnya stakeholders yang punya kepentingan. Set satu waktu ngobrol, breakdown kebutuhan semuanya, kebutuhan dan segala macam, langsung di lock dulu Mas. Jadi kita tentuin per fase lah. Let's say kita bisa ngomong, oke, fase satu ini dulu ya, fase 2 ini dulu ya. Jadi delivery-nya jelas gitu. Jadi kita cari jalan tengah, semua keinginan dari stakeholders tadi kita penuhin, tapi deliverables-nya kita pecah ya. Jadi nggak bloated tuh dalam satu pekerjaan gitu. Itu sih saran dari saya, Mas. Tapi nanti coba dikomunikasiin aja gitu. Jadi biar ya namanya internal lebih susah Mas defense-nya gitu karena kalau vendor masih gampang ngejagainnya gitu kan. Kalau internal susah lah, susah. Itu tricky banget. Makanya caranya adalah duduk bareng, set semua itemnya jabarin, pecah delivery fase-fasenya. Kalau bisa sign off ya, tanda tangan, oke deal semua, kelar gitu. Nah, jadi enak nih pas kerja nggak keganggu. Tapi pas kerja ada changes-changes minor, ya mungkin dikasih ketentuan juga ke internal, walaupun internal bisa tegas juga nih. Misalkan, oke kita kasih maksimal 2 kali major revision atau 1 kali major revision, 2 kali minor revision. Nah itu juga bisa. Yang kayak gitu-gitu sih bisa dikomunikasiin sih. Oh, Paling itu ya, gitu. iya. Nah, kalau boleh ikut tanya tadi kayak jawab tadi ada tanya ke Pak Tovan terkait yang Vibe Coder. Kalau dari saya sisi business owner gitu ya perspektifnya, Iya. tambahan aja ya Mas Tovan ya izin ya. Kalau di saya itu saya nggak peduli Mas. Maksudnya asal dia bisa deliver kerjaan yang saya butuhin, saya oke gitu. Dalam artian selama masih ngikutin best practice ya gitu walaupun Vibe Coder. Karena balik lagi semua itu kan kebutuhannya bisnis ya. Jadi kita nggak bisa ideal-ideal banget. Tapi tahu sih apa? Saya sempat hire juga yang benar-benar vibe coder yang mana ternyata hasil kerjaannya itu bikin tim internal saya tuh bisa 2 hari 2 malam tuh nyari bugs-nya gitu. Ternyata tuh dia nggak dicek gitu loh. Jadi ngandelin ngandelin AI-nya aja nggak dicek ulang. Itu emang ada trade-off-nya. Cuman kalau di sisi perspektif saya balik lagi selama itu menguntungkan saya hire gitu. Kan tadi pertanyaannya yang di hire yang bisa vibe coding kan. Balik lagi Iya. semua kalau bisnis ada kalkulasi seperti itu. Gitu aja sih. Kebetulan saya juga programmer nih. Jadi saya bukannya saya Iya. apa namanya nggak punya perspektif itu ya. Saya juga idealis juga gitu. Tapi at some point saya harus ada kompromi juga ngomongin bisnis. Paling gitu. Thank you. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Nggak kedengeran suaranya. Mungkin saya langsung langsung ikut nimbrung aja ya. Oke, Jadi silakan Pak Tovan. terkait vibe code, ya dilema juga ya karena tergantung personalnya yang mengerjakan. Jadi kalau lagi luck ya bagus, kalau lagi bad luck ya bom waktu sih sebenarnya. Kita ngerti karena mungkin apa ya? Oke, kalau sesuai goals dapat,
ke Chief. Tapi kan dia mungkin dari secara struktur codingnya, optimisasi itu nggak menjam. Oh, dengan ini ya, perbandingan orang web coder sama-sama web coder, tapi orang yang nggak punya basic sama punya basic itu pasti bakal beda resultnya. Sangat jauh, bisa jamin. Simpelnya mungkin kita kalau front end, JavaScript gitu, yang satu nggak tahu apa itu reusable component, yang satu tahu pasti itu impact-nya sangat besar, ya kan? Nah, kayak gitu sih. Terus, apa lagi tadi pertanyaannya? Ya, ya itu sih. Ada lagi nggak tadi? Mungkin aku lupa. Ini sih apa lebih tepatnya kenapa menanggapi kejadian kayak orang-orang Oh yang iya. belajar vibe coder itu di hire-nya kenapa dia lebih di hire gitu, maksudnya lebih dilirik seperti itu, apakah karena cost atau karena ini, mungkin bisa Mm-mm. menjawab Pak Bob. Iya. Sebenarnya mirip yang jawabannya Pak Bufdir juga. Cuma kalau terkait sebagai apa namanya, sebagai programmer yang mungkin apply di suatu perusahaan, aku belum ada pengalaman, jadi nggak bisa jawab. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dengan project base, pasti dengan cara cost dan delivery time-nya yang sangat cepat itu. Jadi itu yang ditarik. Jadi kan seperti tadi saya mention juga, business owner tuh pinginnya tuh mostly orang non teknikal, pinginnya tuh cepat launching, cepat rilis, cepat dipakai gitu. Nah, jadi pertimbangan waktu deliver itu juga penting. Cost-nya juga daripada mungkin kita nge-hire senior engineer yang mahal, bisa aja kita nge-hire web coder aja. Nah, coba ini mungkin buka rahasia dikit. Jadi kalau saya sendiri pun sekarang ada peluang yaitu membenerin project web code. Itu ada. Itu ada. Jadi kayak misalkan suatu klien atau ya suatu kantor itu punya project tapi itu dibuat sama, nggak tahu itu full AI atau enggak, kan ada yang full AI seperti Emergent, ada Lovable gitu kan, ada juga yang kita sebagai manusia terus ngeprom itu juga ada. Nah itu um, ternyata juga ada loh orang yang wah ini nggak bisa lanjut lagi nih projectnya, kayaknya benar-benar butuh software engineer. Nah tugas kita tuh ngerapiin dan make sure semuanya itu berjalan dengan baik. Itu juga ada, saya juga lagi ngerjain project seperti itu juga salah satunya. Jadi ya peluang lah, masih ada peluang juga sih, bukan apa ya, mungkin jujur juga dulu aku sempat sempat takut ya kayak wah ada AI ini bakal menggantikan programmer nih gitu kan, tapi kalau setelah dipikir-pikir mungkin iya, tapi kalau boleh bilang menurut saya bakal menggantikan programmer yang nggak bisa adaptasi dengan AI gitu. Jadi apa yang bisa kita, gimana caranya bisa bisa kita bisa hidup harmonis dengan AI, ya mungkin kita bisa ningkatin skill atau aspek di luar AI seperti komunikasi, terus rasa emosi dengan klien, emosi baik ya maksudnya ya, gimana, oh klien penuh apa, pingin ini, kita gimana cara nanggepinnya, itu AI kan nggak bisa. Nah part-part yang itu yang harus kita boost biar apa ya, biar tetap bisa ada kerjaan gitu sih. Baik, terima kasih dulu. Oke, baik. Mungkin apakah ada satu pertanyaan lagi? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Bofder, Pak Taufan atas jawaban dari pertanyaan Mas Rehan. Oke, apakah ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir? Kalau misalkan tidak ada, saya izin menjawab ya. Saya mau juga nih pengen nanya, maksudnya mau menjawab, ya nanya. Eh, Pertama kepada Pak Bofdir ya Pak. Tadi kan berdasarkan recent story-nya Pak Bofdir tentang Tachi Syari, itu kan salah satu goal transformasinya itu unify sales, inventory, warehouse, and shipping. Nah, itu dalam realisasinya tuh kayak bagaimana sih Pak, paling apa yang bagian mana yang paling sulit disatukan gitu? Apakah menyamakan data stok fisik di gudang dengan data digital yang sering menjadi kendala utama, kan baru aja tuh terintegrasi itu. Nah, lalu pertanyaan buat Pak, pertanyaan buat Pak Tovan. Tadi kan sempat disinggung berdasarkan pengalaman Bapak bahwa AI itu sifatnya sangat teknikal dan hanya bisa bekerja mengikuti prompt kita, tidak bisa di luar itu. Nah, di sisi lain, penggunaan AI itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga 100-200%. Nah, terlalu menaikkan kualitas output dan pastinya membuat si kliennya itu senang ya. Nah, pertanyaannya itu mengingat ketergantungan pada prompt tersebut,
seberapa vital sih penguasaan pemahaman dasar atau basic usage atau logic bagi seorang engineer gitu. Jangan sampai kita tuh disetir oleh AI gitu. Padahal AI hanya copilot kita gitu. Mungkin pandangannya gimana, Pak, Bapak? Eh, Mungkin silakan dijawab oleh Pak Bufdir dulu pertanyaan saya, Pak ya. Oke, thank you Mas. Mas boleh diulang tadi poin terakhir nggak? Yang pertanyaan terakhir tadi. Apakah ini bagian mana yang paling sulit Oke, disatukan gitu? oke. Ya, Pak. Yang paling susah tuh antara sales sama packing, Mas. Jadi kalau di Tachi itu sales itu eh, dia punya banyak sales dan dia itu eh, banyak channel juga salesnya ya. Ada beberapa marketplace, terus ada yang Instagram, ada yang apalagi ya pokoknya WhatsApp lah gitu yang distributor. Nah, biasa kendalanya kemarin tuh kita nyatuin biar jadi satu baku gitu. Yang mana tadinya itu inputnya itu punya format masing-masing gitu. Di marketplace A inputnya seperti ini, datanya seperti ini, terus kalau di WhatsApp seperti ini. Nah, yang tersusah kemarin menurut saya di bagian situ. Terus yang kedua, yang susahnya itu nge-translate eh, matrix progress dalam artian dari dia sales diproses dalam artian picking, packing gitu ya. Nah, itu karena itu ada integrasi ke stok kan. Nah, yang di situnya yang paling susah sih kemarin. Gitu. Baik, sangat menjawab. Terima kasih Bapak Bofdir. Sama-sama. Eh, Mungkin Pak Tovan bisa menjawab pertanyaan saya tadi, Pak. Oke, oke Mas. Ini yaitu kalau menurut saya sih tetap wajib banget belajar basicnya biar nggak disetir ya. Sebenarnya apa sih basicnya programming itu apa sih? Ya algoritma kan. Jadi yang harus kita kuasain itu adalah algoritma. Algoritma kan cuma itu aja sebenarnya kayak variable, computing, terus if conditional, looping seperti itu kan. Itu aja dimatengin, benar-benar mateng ya sampai nanti sampai itu terbiasa. Nah, dari situ kerjaan kita tuh nggak hanya sekedar nge-breakdown task, nge-prompt, accept. Nggak, tapi ada fase code review juga sebenarnya tadi saya lupa mention. Jadi nggak serta-merta apa outputnya si AI itu kita yes kan? Nggak. Itu ada code reviewnya juga dari kita juga. Dan harusnya kita juga tahu ini tuh, oke ini bagus tapi masih bisa dioptimize. Itu tinggal ditambah lagi aja promptnya. Didetailkan lagi aja, oh aku nggak mau di bagian ini, apa di dalam file yang ini karena kita udah ada file misalkan udah ada 200 line gitu. Aku pengen dipisah komponen aja gitu, dipisah file aja. Nggak apa-apa. Itu balik lagi karena kita paham tentang apa yang kita kerjakan gitu. Jadi ya tetap sih, tetap harus ngerti basic. Jadi benefitnya AI ini juga apa? Ke diri saya pribadi itu saya jadi lebih pede untuk ngambil project di luar teks-teks saya gitu. Karena saya yakin apa namanya em, kebanyakan dia pasti logiknya gitu-gitu aja, CRUD aja gitu kan. Tinggal gimana cara menuliskannya. Jadi kalau ini apa namanya mindset saya dari dulu dari zaman kuliah itu kayak em, kalau kita latihan menembak sebenarnya proses skill kita menembak itu ya algoritma itu dalam dalam dunia IT ya atau lebih tepat programming. Nah, untuk senjatanya apa? Ada yang pistol, ada yang shotgun, atau sniper, macam-macam. Itu programming language-nya. Gitu. Dan itu juga nggak semuanya, oh, harus Golang ini pasti paling bagus. Enggak. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan macam-macam. Budgetnya klien, waktu yang mau kita deliverykan. Jadi nggak serta-merta saklek sama satu tech stack gitu. Lebih adaptif lagi, lebih tepatnya. Baik, terima kasih Pak Tovan atas jawabannya. Baik, karena pertanyaan saya tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan ya bahwa transformasi digital itu bukan hanya soal membeli teknologi baru, tapi soal menjelaskan ekspektasi bisnis dan dengan merealisasikan teknis dan budaya kerjanya. Mungkin terima kasih kepada Pak Kaprodi Asok Pak Prof. Muharman Lubis. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa kali ini.
Dan terima kasih kepada seluruh peserta Tell You Talk Series 33. Saya Ratandi Ahmad Fauzan selaku moderator pamit undur diri. Oh, mungkin sebelumnya gini Pak, apakah ada closing statement dari Pak Bufdir atau Pak Tovan? Closing statement ya. Ya, Hmm, boleh deh boleh buat Pak. motivasi dikit kali ya. Ini Bisa, bisa Pak. teman-teman S2-nya yang ada yang sambil kerja atau fokus S2 sih rata-rata? Harusnya sih campur-campur Pak ya. Oh, Saya coba-coba. tahu Nah, rata-ratanya. kalau ada yang sambil kerja, tesisnya jangan sampai lolos ya. Karena saya dulu lolosnya di tesis nih, udah tinggal tesis, ngurusin perusahaan nggak kepegang, jadinya DO sayang lah. Pokoknya tesis kelarin, jangan sampai nggak kelar sayang S2 kan. Terus paling tambahannya, closing statementnya, eh balik lagi ini prinsip sih ya, mungkin saya sharing aja. Kerja aja apa ya, kalau saya punya prinsip, kerja sebaik-baiknya, nggak usah lihat duitnya dulu. Jadi duitnya bakal datang di saat nanti gitu. Jadi kalau kita memang ya banyak sih terlalu naif kalau bilang sebenarnya. Oke kita misalkan kita kerja sesuai misalkan kita kerja level yang gaji 10 juta walaupun kita gaji masih 3 juta. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Nanti at some point kita akan nyampe di situ dan kita udah kebiasa di situ gitu. Jadi kalau menurut saya nggak usah hitung-hitungan. Ini bukan karena saya business owner ya, bukan. Karena sebelum saya mulai bisnis saya freelance, saya ngelakuin itu terus gitu. Jadi saya selalu berusaha deliver yang sebaik-baik mungkin, nggak hitung-hitungan, nggak usah duitnya pasti datang nantinya. Jadi sabar aja. Jadi nggak ada yang instan gitu ya. Apa namanya? Jangan patah semangat lah. Berusaha terus ya. Klasik banget ya. Itu aja deh Mas. Thank you, thank you. Oke, terima kasih. Pak Tovan mungkin ada ini closing statement Pak. Jujur nggak prepare ya, kaget Gak juga prepare ya? ditembak ginian. Tapi mau lanjutin yang Pak Bufdir itu bener banget terkait apa namanya ya, mungkin um, sepanjang karir saya itu kan udah 10 tahun juga kerja itu, adalah mungkin tipe-tipe orang yang ah aku ini udah senior nih, nggak mau lah kalau dapat project yang anggap aja di bawah 1 digit gitu, pinginnya at least 2 digit gitu. Itu ya balik lagi itu personal, tapi kalau saya pribadi sangat sepakat dengan Pak Bufdir karena relasi saya mungkin yang mau saya garis bawah itu ada relasi itu lebih berharga daripada uang, karena kalau kita ngomongin secara uang itu akan dapat dari relasi. Jadi mau itu nilainya kecil atau besar ya tetap dijalin komunikasi, relasi yang baik ke siapapun, karena kita nggak tahu sumber rezeki itu dari mana kan. Salah satu pun silaturahmi ya. Gitu. Makasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Pak Tovan. Terima kasih atas pemaparan materinya juga. Sangat menginspiratif kita ya. Baik, mengingat waktu juga sudah mulai menunjukkan 2.36. eh, kita beri aplaus dulu kepada dua narasumber kita. Nah, baik, izin saya Ratandi Ahmad Fauzan selaku moderator untuk mengundurkan diri. Dan bagi para peserta, link absensi sudah berada di kolom chat, silakan dicek. Oke, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Selamat menikmati weekend, teman-teman.